Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak di channel Belajar Bareng Kak Fikri, kreatif, inovatif, inspiratif. Hai. Nah, untuk pertemuan kali ini, minggu ini, kita akan atau kakak akan membahas tentang materi olahraga. Ini sebetulnya lanjutan dari materi 2 minggu sebelumnya. Nah, di dua minggu sebelumnya kakak sudah menyampaikan bagian-bagian otot, terus kemudian body weight training yang simple lah gitu ya, dan gerakan-gerakannya yang benar gitu ya, dan mudah-mudahan sejauh ini kalian juga bisa mengaplikasikannya ya pada latihan-latihan kalian. Nah, untuk materi kali ini kakak akan memperagakan atau mendemokan lagi beberapa gerakan yang lain gitu ya, tapi kakak juga akan menjelaskan dari gerakan-gerakan tersebut yang nantinya akan kakak peragakan itu sebetulnya bagian otot mana sih yang kena gitu ya, yang ditargetkan gitu. Jadi kakak harapkan dalam video kali ini kalian bisa memperhatikannya udah jelas gitu ya, terus kemudian mempraktikannya atau mengaplikasikannya dengan baik dan juga benar. Dan jangan sampai kakak mohon kalian harus nonton videonya sampai beres. Kakak tidak mau lagi jadi ada siswa yang cuman nonton videonya di awal-awal aja atau di tengah-tengah aja atau bahkan di akhir aja gitu, tidak menonton dari awal sampai akhir, dan itu berimbas pada ya latihan soal kalian. Kemarin kakak sedikit kecewa dengan kalian ya, karena kakak harap kalian sudah memahami ternyata masih kurang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kalian fokus dan kalian perhatikan dari awal sampai akhir, nilai kalian bisa lebih gede, oke? Nah, untuk penjelasan yang pertama, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian otot kembali ya, bagian-bagian otot kembali. Kemarin kakak sudah sempat memberitahu kepada kalian bagian-bagian otot seperti otot besar dan otot kecil ya. Kakak ulangi lagi bahwa otot besar itu ada 4. Yang pertama ada dada, terus kemudian bahu, terus kemudian back atau punggung, dan juga kaki ya. Itu bagian otot besar. Nah, kemudian otot kecilnya ada 3, yaitu ada bicep ya, ada bicep, kemudian ada tricep, dan juga ada otot perut ya. Nah, dalam gerakan-gerakan body weight training itu kan dalam satu gerakan memungkinkan untuk menargetkan lebih dari satu bagian otot, seperti kayak kemarin push up itu sebetulnya menargetkan selain otot dada juga menargetkan otot bahu, terus otot bicep, dan juga otot tricep. Nah, di sini kakak akan mencoba menjelaskan kepada kalian bahwa dalam otot besar itu sebetulnya dibagi-bagi lagi. Ada beberapa bagian gitu ya, seperti contohnya otot dada itu sebetulnya ada bagian otot atas ya, dada atas, kemudian ada tengah gitu ya, dada tengah, dan juga dada bawah. Nah, nanti kakak akan mencoba mempraktekkan gerakan-gerakan body weight training yang menargetkan otot dada atas, dada tengah atau keseluruhan, dan juga dada bawah. Nah, kemudian seperti perut juga ada perut bagian atas, terus tengah, dan juga bawah gitu ya. Nanti kakak juga akan mencoba mempraktekkan atau memperagakan gerakan-gerakan yang menargetkan bagian-bagian otot perut gitu. Kemudian di bagian otot besar kaki itu kan tidak hanya paha gitu ya, ada paha dan juga ada betis gitu. Kalau yang sering main bola nih penting banget ya untuk latihan otot kakinya ya, terlebih pada bagian betis. Tapi sebetulnya paha juga penting sih sebetulnya. Nah, buat perempuan atau akhwat juga ya tetap masih bisa dipraktekkan gitu ya, bukan hanya dikhususkan untuk main sepak bola saja, tapi juga buat kita nih yang tidak hobi main bola juga sebetulnya penting untuk latihan gerakan-gerakan yang menargetkan otot kaki seperti paha dan juga betis. Kenapa? Karena di saat kita melatih otot
paha atau betis itu akan pengaruhi keseimbangan gitu. Jadi tubuh akan lebih seimbang karena sudah mempunyai kekuatan di daerah bawah kaki dan juga paha atau dan juga betis gitu. Nah, so itu saja mungkin yang bisa kakak sampaikan di pertemuan materi olahraga ini. Kakak terus mengingatkan sama kalian gitu ya, bahwa dalam melaksanakan gerakan bodyweight training atau olahraga apapun itu harus dirutinitaskan ya, harus dirutinitaskan karena ya manfaatnya kan sangat banyak gitu ya, mulai dari tubuh lebih bugar, lebih sehat gitu, terus meningkatkan kekuatan pada otot, tulang gitu ya, otomatis tubuh kalian juga akan lebih fit, lebih sehat gitu. Tapi juga harus dibarengi dengan pola hidup yang sehat juga gitu ya, seperti ada 3 hal, ada namanya mengkonsumsi makanan-makanan dan juga minuman yang sehat gitu ya, apalagi sekarang di posisi pandemi seperti ini juga makanan kalian harus banget dijaga, jangan sampai sering makan makanan yang tidak ada faedahnya gitu ya kalau menurut kakak gitu. Tapi kalau sekali-sekali sih nggak apa-apa, tapi jangan sampai sekali-kali tapi keterusan, itu yang salah gitu ya. Minuman juga jangan sampai yang banyak gula ya, minum saja air bening gitu ya, air bening. Terus kalau disarankan kan 8 gelas per hari gitu. Mudah-mudahan kalian bisa mencukupi kebutuhan minuman kalian gitu seharinya. Dan tidur, istirahat ya, jangan sampai kemalaman atau begadang gitu. Kakak juga kalau misalkan tidak ada kebutuhan lain mah jam 8 juga udah buai gitu, jam 9 maksimal udah tidur lah gitu ya. Karena ya kalau misalkan begadang itu apa ya istilahnya, yang pertama sih akan merusak tubuh kita ya, karena mata kita juga akan hitam gitu ya, nggak lucu gitu. Terus tubuh kalian nanti pas bangun tidur jadi kurang fit, jadi pada lemes gitu ya. Terus pikiran juga tidak fokus. Jadi disarankan kalau misalkan kalian jangan begadang lah. Kalau misalkan kalian masa-masa SMP begadang ngapain sih gitu ya, ngerjain tugas juga gak mungkin sampai jam 1, jam 12 itu jangan sampai lah. Terus kemudian kalau misalkan yang ketiga ya rutin olahraga gitu, karena manfaatnya sudah jelas ya, sangat baik pada tubuh kalian. Dan kalau misalnya kalian masih merasa malas untuk melaksanakan atau memulai olahraga, itu harus ditanamkan dalam pribadi ya, dalam mindset, dalam pandangan kalian bahwa olahraga itu sehat. Olahraga itu tidak akan mengundang penyakit, malah melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih malas-malas untuk melaksanakan olahraga, ya kakak bukannya mendoakan dan amit-amit ya kalian akan sakit karena tubuh kalian tidak dilatih, karena tubuh kalian tidak digerakkan gitu ya. Sekali-kali harus digerakkan gitu, harus olahraga ya ringan dulu lah, jalan-jalan di tempat gitu ya. Kemarin kan sudah mencontohkan gerakan-gerakan atau memberikan informasi tentang pemanasan, terus peregangan, terus sekarang bodyweight training. Ya kalian coba aplikasikan pelan-pelan gitu ya, jangan sampai sekaligus maksakan diri kalian yang sebetulnya tidak kuat, nanti akan imbas pada sakit tubuh kalian gitu. Jangan sampai yang tadinya niatnya untuk mendatangkan manfaat tapi malah mendatangkan mudorot, jangan ya. Jadi selalu sehat, selalu jaga diri kalian, jaga pola hidup kalian harus selalu sehat, harus selalu berpikiran positif agar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dalam menjalankan tugas apapun itu akan akan mempunyai mood yang bagus gitu ya. Jangan sampai kalian buyar kemana-mana, apalagi mementingkannya atau mikirinnya game online terus gitu ya. Itu
dihindari dulu lah ya. Sekarang mah kalian masih muda, jiwa kreatif, jiwa aktif. Kalian harus aktif olahraga, aktif juga melakukan hal-hal yang positif. Kalau game online ya bisa dibilang positif, bisa dibilang juga negatif ya. Kalau misalnya kalian mainnya itu keseringan ya, janganlah hambur kuota, kecuali kalau di rumah kalian ada wifi, tapi jangan juga sih kalau keseringan. Oke, itu saja. Selamat bertemu di video berikutnya dengan kakak, dan kalian mudah-mudahan bisa memahami video dari kakak di dalam video ini. Dan seperti biasa, untuk melatih atau untuk membuktikan bahwa kalian benar-benar paham, kakak akan membuat soal berupa Google Form yang harus kalian isi. Jangan sampai nilainya jeblok lagi ya. Kalian harus paham, benar-benar harus mengerti, benar-benar kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang kurang dipahami, bisa tanyakan ke kakak, WA ke kakak ya. Jangan sampai kalian diem saja karena merasa malu atau minder untuk bertanya. Bertanya itu bukan berarti tidak pintar, tapi justru untuk memperbaiki, untuk lebih paham atau lebih unggul dari teman-teman yang lainnya. Itu saja, jangan lupa like, share atau komen, dan juga subscribe ya channel ini kalau yang belum. Oke, komen juga nggak apa-apa, komen assalamualaikum kak, atau udah makan belum kak, ya gitu nggak apa-apa lah, gimana kalian. Oke, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.